Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Zahra dalam edisi mengajarkan anak membaca. Kenapa penting banget nih? Karena anak-anak kelas 1 SD tuh sekarang sudah harus bisa membaca dan memahami bacaan yang ada pada buku-buku mereka. Walaupun anak TK dibilangnya main-main aja dulu, tapi kenyataannya ketika SD nggak kayak gitu. Nah, sekarang gimana sih cara kita mengajarkan anak membaca agar dia paham sekaligus mengerti apa yang dia baca. Nah, metode kali ini kita akan menggunakan aparatus peralatan dari metode Montessori, yaitu large movable alphabet. Jadi ini alfabet yang bisa kita anak-anak pegang nih. Ini J. Oh, J itu seperti ini, dan LMA ini, large movable alphabet ini terdiri dari dua warna merah dan juga warna biru. Warna merah ini menunjukkan huruf-huruf konsonan dan warna biru ini menunjukkan huruf-huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, gimana nih sekarang cara kita mengajarkan anak membaca? Jadi sebaiknya kita punya tiga benda dulu yang akan kita siapkan sebelum mengajarkan anak membaca. Pertama ada bukunya. Jadi misalkan sekarang temanya adalah organ jantung dan juga organ otak. Ada bukunya yang anak bisa melihat, oh ini jantung fungsinya untuk apa dan otak fungsinya untuk apa. Kemudian ada LMA ini, large movable alphabet, yang kemudian anak akan melihat tulisannya di buku atau di flashcard bisa juga. Nah, jadi nanti anak mengikuti nih, oh jantung itu tuh J A N dulu, jan terus T U N G. Jadi jantung gitu. Jadi nanti anak bikin nih pakai ini jantung. Nah, terakhir anak menulis di kertas. Oke, kita coba ya. Pertama nih ada salah satu buku yang ada gambar organ-organnya. Nah, ini organ-organnya ada banyak ya, jantung, otak, paru-paru, otot, tulang, lambung. Nah, sekarang kita akan mencontohkan pakai jantung dengan otak dulu. Pertama kita cerita nih, jantung. Ini tuh jantung yang memompa darah loh ke seluruh tubuh gitu. Bisa juga ditambahkan penjelasan yang lainnya kalau ada di dalam buku tersebut. Nah, kemudian setelah kita anak-anak mengetahui jantung itu apa dan untuk apa dan di mana letak jantung dalam tubuh kita itu, nah barulah kita motivasi dia, kita ajak dia untuk membentuk tulisan jantung itu sendiri. Gimana sih? Pakai large movable alphabet ini. Oh, C nih, C tuh gini ya. Nah, jadi dia tuh sebelum nulis dia tuh tahu bentuk J itu seperti apa. Pertama J. Terus anak lihat lagi, oh A. Anak tahu A itu warna biru karena dia vokal. J A N. Nah, N. Anak pegang, wah, oh N tuh seperti ini. Jadi anak tuh merasakan bagaimana bentuk huruf itu. Jadi nanti ketika anak merasakan ini, ketika memegang huruf itu langsung akan lebih terekam di memori otak anak bagaimana penulisan huruf tersebut. Jadi anak nggak terlalu bingung lagi nanti ketika menulis, ketika membaca tuh ini huruf apa gitu. Ini sangat membantu sekali ya. Jantung, U vokal warna biru. Kemudian N, jantung. Jadi deh, nah nanti anak jadi dia bisa bikin sendiri, oh jantung sama nih. Nah, setelah anak membuat tulisan jantung pakai large movable alphabet ini, kita bisa men-encourage dia atau memotivasi dia untuk menuliskannya di kertas dengan cara dia sendiri. Jadi pertama J, anak akan menulis J, jantung, J. Setelah J itu ternyata A, jantung. Nah, nanti anak akan menulis dengan versi dia sendiri. Nah, ini bisa diulangi untuk beberapa organ tubuh lainnya. Misalkan ada jantung, oh iya lupa. Jadi ini juga sebenarnya ada lebih baik lagi anak tuh bisa memegang jantung itu tuh yang seperti apa. Ini ada alat peraga jantungnya gitu. Jadi anak megang, oh gini ya jantung. Nah, terus kita masuk contoh kedua, yaitu otak. Nah, ini ada alat peraganya juga, otak. Oh, otak tuh bentuknya seperti ini ya gitu. Nah, sebenarnya kalau nggak ada ini nggak apa-apa sih, cuma lebih baik ada ini. Yang penting anak bisa melihat, memvisualisasi otak itu seperti apa gitu. Nah, jadi dia nggak hanya nulis otak aja, otak di kepala. Ya dia nggak kebayang juga otak, kepala, dalam kepala gitu kan. Itu buat anak-anak
terlalu berat ya buat kita aja, kadang untuk belajar itu nggak mudah gitu. Nah, otak, kita udah tahu otak, misalkan anak melihat gambarnya atau kalau ada alat peraganya anak bisa memegang otak itu seperti apa. Nah, baru kita minta anak buat lagi nih, otak itu awalnya dari O, kemudian T, kemudian A, kemudian K, otak. Nah, gitu. Terus jangan lupa bantu anak untuk encourage anak lagi untuk menuliskannya di buku. Kalau bisa bukunya yang kayak gini, jadi dia langsung Dek, nulis itu tuh satu baris ini ya, jadi antara garis ini kita menulis tuh ada di antara garis ini. Otak, jadi anak terbiasa untuk menulis itu hurufnya tidak terlalu besar. Kalau di kertas HVS gitu kan, itu anak cenderung akan menulis itu besar sekali. Nah, kalau ini sudah ada garis kecilnya, dan memang buku inilah yang akan digunakan ketika nanti SD dan sampai jenjang sekolah berikutnya, gitu deh. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.